我爹能救你。我会救你。 Ranran berusaha keras menyelamatkan gurunya, namun berkali-kali dicoba tetap tak mampu. Dia meminta tolong Lingxia untuk memasuki pikiran Yisui. Dan terlihat Yisui sedang terbelenggu di rantai tak berdaya, yang membuat Ranran sedih dan panik. Dan tiba-tiba Ranran teringat bahwa dia terlahir kembali dari kekuatan pil emas Yisui, yang berarti memiliki sumber kekuatan yang sama. Dia pun bergegas menyalurkan sumber kekuatannya secara paksa. 本愿淋漓渡不尽，师父无力回。 到此天，这个办法我却是遇见他。 Tak lama setelah berada di sekte, Yisui pun tersadar. Namun tiba-tiba Yisui mengusirnya untuk segera pergi dari sekte dengan mengatakan bahwa yang dia sukai hanya Muki seorang, bukan dirinya. Yisui sengaja menyakiti hatinya agar dia menjauh demi keselamatannya. Meski pada dasarnya Yisui tak tega. 出去！你还留在西山干什么？还敢留在这里？ 就不怕我杀你灭口？我不会离开师父，不会离开西山。根本没有你，都只有木青哥一人。我心中过去未来，就滚出我的西山！ Yisui menyimpan surat untuk Ranran lalu dia pergi. Keesokan harinya, Ranran pun membaca suratnya bahwa semua hutang dirinya telah diselesaikan. Dia akan pergi dan tak akan kembali lagi ke sekte Gunung Barat. Kini kesaktian Ranran sudah mencapai tingkat tinggi, tak akan ada orang yang berani menindas. Tak lama muncul 3 temannya dan paman gurunya. Sang paman menyampaikan pesan bahwa Yisui telah menyiapkan semua keperluan untuk para murid jika ingin pulang atau bergabung dengan sekte lain. Namun Ranran tak percaya jika gurunya meninggalkan murid dan sektenya begitu saja. 师父呢？师父去哪儿了？你们若是想回家，他准备了盘缠，已经离开西山了，其他门派，他也写了举荐信。是去封印灵泉了吗？师叔，是真的吗？对，会撇下我们这帮弟子不管？不信他要是真有把握，你是不是有什么事瞒着我们？反正啊，他是把你们都已经安排好了。为什么要走？我回查明山。我哪儿也不想去。冉冉。 Ranran meminta tolong kepada Ling Xiao untuk mencari tahu siapa dirinya sebenarnya. Dia pun memasuki dimensi pikiran Yisui dan terlihat Yisui sedang melindungi salah satu buah reinkarnasi dengan ranting Ling Xiao. Ranran dengan seketika sadar keluar dari dimensinya. Dia terkejut dan tak percaya jika dirinya adalah Muki. Ranran pun bergegas memasuki ruang pribadi Yisui dan akhirnya berhasil memasuki ruang rahasianya. Alangkah terkejutnya ketika dia melihat sebuah lukisan dirinya bernama Mukingge. 师父竟将我平素点滴。薛冉冉。 木青阁，西山宗主，原来我就是众人口中的女魔头，在等的人就是我。师兄，谁准你在我这里？不会原谅我。等你想起这一切，明明所爱之人就在眼前，所念之人，我一定会救你的。 你一直在等的人都是我。 Akhirnya kini Ranran mengetahui bahwa dirinya adalah Muki, namun ingatannya belum pulih. Tak lama muncul Zheng Yi dan dia mengatakan bahwa pedang Qingming telah mengakui majikannya. Setak saja membuat Zheng Yi terkejut dan langsung memberi hormat kepada gurunya. Zheng Yi pun tak bisa lagi menyembunyikan kebenarannya, dia menjelaskan semuanya dari awal hingga saat ini. Dan Ranran terkejut, ternyata kepergian Yisui akan mengorbankan dirinya untuk menjaga sumber spiritual agar musnah selamanya. 现在能告诉我，师父去哪儿了吗？因为他此去便没有回头路了，来封印灵泉。什么？ 师父真是，他去以死封印。 Ranran bergegas memasuki istana Lingxi untuk mencari tahu kemana Yisui pergi. Ternyata dia pergi ke istana kerajaan untuk mencari kitab Suantian yang tersengaja terbawa oleh pasukan kerajaan 19 tahun yang lalu. Kitab tersebut dapat mengembalikan kekuatan Yisui sepenuhnya. Ranran pun akan pergi ke istana dengan ditemani 3 temannya. 我们跟你去。师傅的事，就是我们西山的事，不可能改头变派。他也是我们的师傅。 Mereka pun mulai perjalanannya dengan dibantu oleh burung merah. Tak lama mereka menemukan 2 paman gurunya, namun tak ada yang tahu di mana keberadaannya. Saat itu mereka berdua bersama Yisui tiba di ibu kota. Namun terlihat ibu kota seperti telah dilanda banjir besar selama 1 bulan. Yisui menduga ulah Suyu dengan mengalirkan 4 aliran sungai besar. Lalu Yisui pergi ke istana dengan menyamar sebagai Baoming dari Gunung Siyun. Sejak saat itu Yisui tak diketahui keberadaannya. Ranran pun menugaskan burung merah memasuki istana mencari Yisui. Sementara Yisui sendiri sedang mencari kitab Suantian yang ternyata sudah dipindahkan ke dalam kolam. Namun tiba-tiba Suyu dan pasukannya muncul.
Yesui bergegas memasuki kolam untuk mencari kitab Suantian. Namun dengan mengejutkan ternyata ada seekor naga yang sedang dirantai. Tak disangka Suyu memelihara seekor naga dalam istana yang ternyata disegel oleh kitab Suantian. 苏玉竟敢在宫里养龙， Ranar membuat siasat dengan menjadikan Ranwu tersadarkan diri, lalu dia menyamar menggantikan posisi Ranwu. Ranar pun bergegas mencari keberadaan Yesui, namun semua kekuatan spiritual tak berfungsi di sekitaran wilayah istana. Dan setelah lama pencarian, akhirnya dia menemukan aura gurunya yang diduga terperangkap di dalam kolam. Namun tiba-tiba bayangan Yesui terlihat. Ranar pun bergegas mengejarnya. Yesui marah dan menyuruhnya untuk segera pergi karena sangat berbahaya. Dia pun mengeluarkan dekritnya sebagai guru agar seorang murid mematuhi gurunya. Namun dengan mengejutkan, Ranar juga mengeluarkan dekritnya sebagai guru bahwa Yesui harus mematuhinya. Sontak saja Yesui terkejut. 你我永不相见。将你这逆徒逐出西山，你我恩怨已了，再无瓜葛。你赶紧回去吧。哪有徒弟能逐师傅的？从来只有师傅逐徒弟的。逆徒苏易水，你说什么？端正你的态度，怎么跟你师傅说话呢？秦哥，你什么时候恢复记忆的？我就是穆青哥，从前的事我还没能完全忆起。我就是，你心中最爱之人是穆青哥吗？我是师傅，听我的。 Dan ternyata yang barusan berbincang adalah jiwa Yesui. Yesui sendiri masih terperangkap dalam kolam. Ranar pun melanjutkan lagi penyamarannya. Malam harinya dia bertemu dengan Zhou dan menjelaskan semuanya bahwa dia adalah murid Yesui, ingin menyelamatkan gurunya yang sedang terperangkap dalam kolam dan menjelaskan semua yang terjadi. Zhou pun membantu Ranar untuk memasuki kolam. Dia mengelabui terlebih dahulu para penjaga. Akhirnya Ranar menemukan Yesui yang ternyata dia telah berhasil menaklukkan naga dan berhasil menemukan kitab Suantian berada dalam tubuh naga. Tujuan Suyu menahan naga untuk mengobati dirinya yang terkena racun mematikan, namun akan mengorbankan ribuan rakyat. Yesui akan membebaskan sang naga, namun tersegel oleh kekuatan besar dalam rantainya. Akan membutuhkan banyak kekuatan spiritual untuk menghancurkan segelnya dan membutuhkan waktu 6 hari. Tak lama, Ranar pun keluar dari kolam. Mereka pun bergegas kembali ke ruangan Zhao. Namun setelah lama berbincang, tiba-tiba Suyu mendatanginya. Ranar pun segera bersembunyi. Dan ternyata Suyu telah mengetahui semuanya dan telah merencanakannya dengan sempurna. 又何必躲着不见？冉冉，还是我要叫你亲哥。 等等，别伤他！水的算盘确实打得不错，和苏易水要放走姑的青楼，若千算万算，你是要夺舍？我拼了命也不会放过你！你若敢动我师父身体一根毫毛， 便可千敲万代。 Keesokan harinya, Suyu yang sudah mengetahui bahwa Ranar adalah Muki, dia mengancam akan menghabisi seluruh keluarga Su yang dulu merawatnya jika Ranar tak bersedia menikah dengannya. Ranar yang sudah merencanakan siasat dengan Yesui berpura-pura menyetujui pernikahannya, namun harus dilakukan 4 hari lagi bertepatan dengan perayaan festival Chongyang. 我便派人去了徐家村。你要对他们做什么？便是太子妃的贵客，只要你肯答应嫁给我，你放心。你用他们威胁我，你把他们放了，我答应嫁给你。 你不要伤害他们。你终于答应嫁给我了。那就在4日后吧。好，只要你喜欢，哪一日都行。你想要什么？ Setelah beberapa lama, Ranwu akhirnya tersadar. Dia pun bergegas memasuki istana. Zhao mengelabui Ranwu bahwa Suyu telah diperdaya oleh ilmu sihir Ranran sehingga dia akan menikahinya. Sontak saja Ranwu marah dan segera menemui Ranran. 知道自己是谁？不就是我的身份吗？你堂而皇之的借用我的身份，苏玉也早就知道了，用我身份欺人害人。你疯了！战娘娘，师傅，装晕算了。 Suyu muncul dan marah kepada Ranwu membongkar semua kelicikannya yang menyamar menjadi Ranran. Suyu pun menurunkan perintah untuk menghabisinya. 不必了。我抢了灵力牌，带你逃出去。走。 4 hari kemudian, tibalah saatnya hari pernikahan dilaksanakan bertepatan dengan festival Chongyang. Ranan pun mulai menuju aula yang telah disambut oleh Suyu. Sementara sang naga sudah bangun dengan kekuatan yang mendekati sempurna. Ranan mencoba sekuat tenaga untuk mengulur waktu karena kebangkitan sang naga dan juga Yesui tepat pada siang hari. Dan akhirnya...
Sang naga berhasil dihalangi oleh jaring kekuatan pendekar Peng. Sementara Ranan tak bisa mengeluarkan kekuatan sedikit pun karena formasi istana belum dihancurkan. Inti formasinya berada dalam aula. Dan tiba-tiba Ranan memiliki rencana lain dengan menghancurkan formasinya dari dalam tanah. Akhirnya Suyu berhasil merampas tubuh Yesui, sementara Yesui sendiri masih menggunakan tubuh naga. Suyu berhasil melumpuhkan sang naga dengan kekuatan ganda yang berada dalam tubuh Yesui. Namun tiba-tiba sumber spiritual bangkit karena kultivasi Suyu tak mampu mengendalikannya. Akhirnya Raja Iblis akan bangkit kembali. Yesui yang masih berada dalam tubuh naga bergegas membawa mereka, mencoba menyadarkan Suyu untuk mengendalikannya. 师傅的身体里出来！没死！休想在上古出血血！对。 Akhirnya Ranan berhasil menyegel kembali sumber spiritual dengan darah burung ponik. Jiwa Yesui pun bergegas memasuki tubuhnya kembali. Sementara jiwa Suyu dipaksa keluar yang membuat dia terluka parah.哦，让元神重归！ Mereka berdua akhirnya selamat kini berada di Laut Timur untuk memulihkan tenaga. Setelah lama berbincang, tiba-tiba Ranan menyegel tubuh Yesui. Dia memutuskan untuk mengorbankan seluruh kekuatannya diberikan kepada Yesui, agar rencana Yesui mengorbankan diri untuk menyegel sumber spiritual dibatalkan. Karena jika kekuatan Yesui kembali seutuhnya akan mampu menyegel sumber spiritual selamanya, tanpa harus mengorbankan dirinya sendiri. 回去吧，林香。 Setelah sekian lama berada di Pulau Naga, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk kembali ke penginapan. Mereka berdua mulai mempelajari memasuki dunia iblis dari kitab Suantian untuk menyegel dan mengembalikan sumber spiritual ke alamnya. Mereka harus menemukan bulan merah sebagai kunci masuknya. Yesui dan semua muridnya mencari keberadaan bulan merah yang berada di wilayah Panyao. Mereka pun menunggu hingga malam pun tiba. Mulai terlihat bulan merah di atas Panyao. Dan tiba-tiba seluruh pendekar dari 4 sekte muncul yang dibawa oleh Ranwu. Saat akan menyerang, bulan merah terbentuk sempurna. Otomatis gerbang dunia iblis pun muncul. Yesui akan memasukinya sementara mereka dihadang oleh para murid. Para pendekar kerasukan akibat aura negatif yang kuat mempengaruhi spiritual mereka. Yesui yang masih membuka gerbangnya tiba-tiba muncul Wei Jiu. Dia ingin merebut sumber spiritual. Dan akhirnya gerbang pun terbuka. Sebagian para pendekar terhisap memasuki dunia iblis termasuk Ranelan. Sebagian yang lain masih berada di luar gerbang. Setelah berada di dalam, Yesui berhasil menemukan Ranelan. Mereka memiliki waktu 6 jam untuk menyegel dan keluar dari sana. Dan tiba-tiba Wei Jiu muncul menyerang.
Tak disangka Wei Jiu mengalahkan Yesui. Ternyata kekuatan Yesui melemah di sana. Justru Ranan yang menjadi kuat. Tak lama terlihat Huang San sedang dikejar binatang buas.跟我走。谢过二位了。所帅，交出龙卷。这魔兽定会重新冲击此处。Akhirnya mereka selamat dari amukan binatang buas. Ranan menyuruh mereka semua untuk keluar dari sana melalui pintu keluar puncak gunung. Sedangkan mereka berdua akan melanjutkan tugasnya menyegel sumber spiritual. Tak lama mereka tiba di inti formasi. Yesui pun dengan segera memulai ritualnya. Yesui yang hampir selesai menyegel sumber spiritual, tiba-tiba muncul Ranwu. Dengan mengejutkan, dia berhasil membebaskan seorang master tingkat tinggi yang diminta oleh Suyu. Dan lebih mengejutkan lagi, ternyata dia adalah Yesin Guru Muki. Ternyata yang dulu melukai Ran-Ran dan menghalangi penyegelan spiritual adalah Yesin. Dia ingin merebut sumber spiritual, namun 19 tahun yang lalu Muki berhasil mengurungnya. Dan kini dia dibebaskan oleh Ranwu, akan merebut kembali sumber spiritual. Ran-Ran akan berusaha sekuat tenaga menghadangnya. Dan akhirnya Yesui berhasil menyegel sumber spiritual seutuhnya, termasuk satu titik yang masih berada dalam tubuh Yesui. Kini tubuh Yesui terbebas sepenuhnya dari gangguan dunia iblis. Hutang janji kepada Muki terpenuhi sudah, sementara Ran-Ran masih bertarung dengan Yesin. Pintu gerbang mulai tertutup. Yesin murka karena sumber spiritual telah tersegel tak bisa dimilikinya. Dia mengeluarkan kekuatannya membentuk butiran es dimasukkan ke dalam tubuh Yesui. Dan akhirnya Yesui terkena sihir Yesin menghilangkan ingatannya di masa kini. Tak lama mereka pun pergi dari sana. Sejak saat itu Yesui tak mengenali Ran-Ran dan semua muridnya. Ingatannya kembali ke 20 tahun yang lalu. Di pikirannya hanya tersimpan kebencian, yang paling dibenci adalah Muki.师傅，你们是谁？叫我师傅！你是谁？你不认识我了？卫星哥，你给我滚出来！师傅，雨桐、雨辰9月如今是何年？风平47年，已经过去23年了，如今已是正永19年。 Ranwu kembali menemui Suyu. Dengan bengganya, dia telah berhasil membawa seorang master tingkat tinggi untuk menyembuhkan racunnya. Tak lama, Yesin pun muncul. Suyu seketika terkejut, ternyata pendekar Peng yang selama ini melindungi dan menjadi pengawal pribadinya adalah jelmaan jiwa dari Yesin. 老冯便是我的一缕分身。你们是一个人。你是谁？叶心树。 Suyu terkejut dan tak menyangka, dengan seketika tubuhnya segar kembali, semua racunnya hilang. Mereka pun menjalin kerjasama untuk membantu Yesin mendapatkan sumber spiritual. Sebagai imbalannya, Suyu akan mendapatkan semua keinginannya. Namun yang lebih mengejutkan lagi, ternyata Yesin adalah Duntian, seorang pendekar setengah dewa pendiri sekte Jihua. Yesin pun menceritakan bahwa dulu dia telah menyesali keputusannya. Demi kedamaian dunia dan menjadi seorang dewa, dia berhasil menghabisi Raja Iblis. Namun semua keluarganya tak selamat. Sejak saat itu, Yesin memutuskan untuk menggunakan kekuatan sumber spiritual dan tubuh Yesui untuk membangkitkan kembali keluarganya. Wei Jiu dan pasukannya pergi ke Gunung Qiyan untuk membuka kembali pintu sekte Suantian dengan menggunakan pedang api yang pernah menyentuh sumber spiritual.
Ranan pergi ke desa Pusin untuk mencari petunjuk tentang sihir penyuci jiwa di kediaman Yesin dulu. Setelah lama mencari, akhirnya menemukan sebuah kitab. Namun dia terkejut, ternyata tak ada obat untuk menghilangkan sihir tersebut. Hanya ada satu cara, Yesus harus mencintai kembali orang yang pernah dia cintai. 根本就无处可，自然就会激起所有，再次深爱上被遗忘的爱人。 Yesus mendatangi desa Pusin menemui Ranan untuk mengambil setengah kekuatan pil emas yang berada di tubuhnya. Tak peduli jika Ranan tewas atau terluka parah. Ranan mengatakan hanya ada satu cara untuk menghilangkan sihirnya, yaitu harus jatuh cinta kepada orang yang pernah dicintainya. Saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba warga desa muncul meminta tolong bahwa di desanya banyak orang yang hilang di bawah siluman. Ranan pun akan membantu mereka meski sedikit berdebat dengan Yesus. Namun Yesus yang berhati dingin membiarkannya memasuki hutan sendirian. Mereka pun kembali ke sekte Gunung Barat. Yu Chen yang ditugaskan untuk membuat benda pelebur formasi istana sudah kembali. Yesus pun bergegas pergi ke istana mendatangi Suyu untuk mencari keberadaan Yesin. Dan saat Suyu terancam nyawanya, akhirnya Yesin muncul. Yesin berhasil membawa Yesus memasuki dimensi alam bawah sadarnya. Dia mengelabui dan menghasut Yesus. Bahwa 20 tahun yang lalu, Yesus sudah berhasil menguasai dunia, namun digagalkan oleh Muki hingga kalah perang dari Raja Zhong. Dan kini Yesin akan membantu Yesus mewujudkan keinginannya menjadi penguasa dunia. Namun Yesus yang keras kepala tak terpengaruh oleh ocehannya. 这本是19年前你该成就的命，你早已经达成了心中所愿。若非木青哥介入，临天下无上之尊。都是你达成愿望的棋子罢了。 都只是为了让妻女重回你身边。你已经猜中了部分的答案，聪明啊！我们可以做到共赢。我可不会把自己的命运丢到别人手上。那你还真叫我可惜。这天下，我让给你了。有意思。 Setelah kembali ke sekte Gunung Barat, Ranan menginfokan bahwa aura gelombang iblis telah muncul kembali. Para pendekar dari 4 sekte besar bergabung akan mengambil api emas yang tersegel di Gunung Qiyan, tempat di mana sekte Xuantian berada. Diduga semua ini siasat Tuntian memanfaatkan 4 sekte, dan dia yang akan mendapatkan api emasnya. Ranan mengajak Yesus untuk pergi juga ke sana mengambil api emas sebelum mereka mendapatkannya, agar kejadian 20 tahun yang lalu tak terulang lagi. Keesokan harinya, mereka pun bersiap untuk berangkat ke Gunung Qiyan. Para pendekar dari 4 sekte pun sudah tiba di sana dan terlihat Ranwu berpura-pura ingin bergabung membantu mereka. Dan tiba-tiba Yesus muncul dan murka. Gerbang sekte Xuantian pun dibuka. Juyan menyambut mereka dan mempersilahkan untuk mengambil api emas yang tersimpan di Gunung Qiyan belakang sekte Xuantian. Namun dia menjelaskan harus mampu melalui formasi 5 iblis baru bisa mendapatkannya. Mereka pun menggabungkan kekuatan untuk membuka gerbangnya. Dan setelah terbuka, para pendekar dari sekte Luo memasukinya. Namun tiba-tiba... 诸位，切莫掉以轻心，五沙弥战甚是诡异。 他们死了，没有生机了。 Mereka semua terkejut melihat para pendekar dari sekte Luo tewas seketika. Formasi 5 iblis tak bisa diremehkan. Dan selanjutnya 4 sekte besar bergabung memasukinya. Tak lama, Yesus dan para muridnya pun menyusul, begitu juga dengan Ranwu. Akhirnya mereka berhasil melewati gerbangnya. Kini mereka harus menghadapi formasi labirin 5 iblis. Tak lama muncul Ranwu menghampiri dan mengancam ingin bergabung. Karena jika dirinya tewas, maka Ranan akan ikut tewas. Mereka berdua masih terikat oleh ilmu penyerap jiwa. Dan tiba-tiba muncul gumpalan awan hitam yang dikendalikan oleh seorang pendekar kejam yang dipenuhi dendam. Yang bernama Rong Yao, istri Duntian. Walaupun sudah tewas, tapi energi negatifnya meresap memasuki formasi. 之前在天脉山流影洞是荣瑶控制了阵法，他的怨念自然深重。混天的妻子竟能用怨气污染阵法，为什么要闯进来？
要破除真身，才能脱困。你们这些人都该死！妖叔，这才会结束，让你们其中一个死。母亲。Rong Yao berhasil mengikat Ranan dan Yisui dengan kekuatan sihirnya. Keduanya sering terikat dan salah satu dari mereka yang akan hidup. Dan tiba-tiba Ranwu terikat juga yang disebabkan oleh ilmu penyerap jiwa. Karena tak ingin mati, Ranwu memberikan seluruh kekuatan spiritualnya kepada Ranan untuk memutus ikatan penyerap jiwa hingga akhirnya Ranwu terbebas dari sihirnya. Namun tiba-tiba ingatan Ranan pulih kembali sepenuhnya. Seluruh kekuatan spiritualnya pun telah kembali mencapai tingkat Huasan. Semua terkejut terutama Yisui melihat kesaktian Ranan mencapai tingkat Huasan, telah berhasil mengalahkan Rao. Tak lama dia pun pergi dan ternyata mendatangi Duntian, orang yang paling dia benci. Duntian dengan seketika terkejut melihat istrinya. Rao pun meluapkan seluruh kekesalan terhadapnya. Namun tiba-tiba Duntian murka tak percaya orang di hadapannya adalah istrinya. 住口！我可以让一切重来。你并不是荣耀，你给我滚！ Ranan kini kembali menjadi Muki, semua ingatan dan kekuatannya telah pulih kembali. Namun ingatan Yisui masih berada di 20 tahun yang lalu. Saat Muki akan mengatakan siapa dirinya, tiba-tiba Ranwu muncul dihadang Yisui dengan memanggilnya Muki. Akhirnya Ranwu mengungkap semuanya bahwa dirinya bukan Muki, dan orang yang di hadapan Yisui dialah Muki yang sebenarnya. Sontak saja membuat seluruh pendekar terkejut terutama Yisui. 你说什么？不是，我是木然武，是他一直在骗你。 我才是木青阁。你竟敢骗我！如今他这一世是我的徒儿，是我西山关起门来自己的事。回就定是去寻翠晶之火了，快追！一定要阻止他！走，走。 Yisui sangat marah kepada Muki karena telah membohonginya. Namun dengan mengejutkan, karakter Muki yang tegas kini telah kembali. Dia memutuskan hubungan semuanya dengan Yisui tak peduli posisi guru atau murid. Muki akan pergi dari kehidupan Yisui selamanya setelah membantu mengembalikan semua ingatannya. 我们的情分一刀两断就是，我俩也不用分谁师傅谁徒弟。等一切事了，我走。就算我是木青哥又如何？我是说，反正现在就我记得我们的感情，我们俩就当对方是陌路人，一了百了。罢了。叶心书。 Weijun menggunakan alat pendeteksi api emas milik Sekte Suantian dan akhirnya dia berhasil menemukannya. Namun setelah memasuki aula api emas, tak lama seluruh pendekar muncul. Akhirnya Weijun berhasil mendapatkan api emas. Dia berhasil menjebak seluruh pendekar, tak bisa keluar dari sana meski seluruh kekuatan digabungkan. Dan tiba-tiba tulang Raja Iblis muncul akan menghabisi mereka semua. Mereka pun menggabungkan seluruh kekuatan untuk menyegalnya kembali. Dengan mengejutkan, ternyata semua ini siasat Duntian. Dia berhasil menyatukan energi Raja Iblis yang tersisa ke tubuh Yisui. Ternyata tujuan utamanya bukan untuk mengambil api emas, namun untuk membangkitkan kembali Raja Iblis. Mereka pun mencoba akan mengeluarkan energi tersebut dari tubuh Yisui, namun mereka semua tak mampu. Dan akhirnya, energi Raja Iblis kini telah meresap seluruhnya menyatu ke dalam tubuh Yisui. Lalu dia keluar akan membuka segala sumber spiritual. Muki terus mencoba menghalangi dan menyadarkannya, namun sia-sia. Sumber spiritual pun keluar memasuki tubuh Yisui. Dan akhirnya, Raja Iblis telah bangkit kembali.
尽情玩乐。斩绝后患。师傅，Setelah Yesui pergi, para pendekar pun muncul. Mereka semua kini akan kewalahan menghadapi ribuan pasukan iblis yang telah keluar dari segelnya. Muki meminta semua pendekar untuk bersatu menjegal kembali pasukan iblis. Dia akan menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk menutup celahnya. 勿让幽界魔物肆虐于世，封住此缺口。借天地之力，请诸位与我合力。 Alam sadar Yesui mencoba melawan pikiran dan tubuhnya yang sudah dikendalikan oleh Raja Iblis. Tak lama muncul Yu Chen, saudara perguruannya, membantu. Namun tiba-tiba Xiao, adik tiri Yesui, muncul yang ternyata dia seorang pengkhianat. Ditugaskan Duntian untuk menghilangkan alam sadar Yesui sepenuhnya agar sempurna menjadi Raja Iblis. Dan akhirnya, 你身为魔子，我恨你。 兄长，这肉身总算安稳了。遁天安排的你。 Raja Iblis kini telah bangkit kembali. Seluruh energi dan alam sadar Yesui telah tersegel. Dia murka mencari Duntian untuk balas dendam karena dulu pernah menghancurkannya. Akhirnya Raja Iblis berhasil menemukannya. Dia terkejut saat Duntian mengatakan bahwa hanya dirinya lah yang mampu membangkitkan kembali Raja Iblis. 本尊杀的就是你。 都是我一手促成的。你如今站在这儿，为了同一目标而联手合作呢？ 我会信你。 Sekte Jiwa panik kedatangan Yesui menerobos memasuki sektenya. Ling Yu memerintahkan untuk segera mengirim pesan kepada Muki. Ketua dan para petinggi bergegas mendatangi Yesui. 休想，竟敢动我九华瑶池！岐山，入石川。 Setelah gagal menghancurkan sekte Jiwa, kini Yesui mendatangi sekte Gunung Kong. Namun lagi-lagi Muki muncul kembali. 你还真是死缠烂打，纠缠不清。你的对手是我。 Wei Jiu mendatangi Gunung Qiuhan untuk mencari Juyan yang pergi dari sekte. Petugas melaporkan bahwa Juyan memasuki gunung menghadapi makhluk siluman, namun sampai saat ini belum keluar. Mereka pun pergi memasuki gunung, dan terlihat para penduduk berlarian ketakutan. Dan ternyata makhluk tersebut ular berkepala dua yang dibangkitkan oleh Yesui. Wei Jiu murka karena menduga Juyan telah dihabisinya. 被你吃了。 Akhirnya Wei Jiu menemukan Juyan yang sedang terluka. Tak lama mereka pun pergi. Namun tiba-tiba terjadi keanehan. Semua pendekar yang terkena darah ular mengkloning menjadi dua. Mereka menyerang sekte Gunung Kong. 是假的，我是真的。你是杀掉！ Dan ternyata Wei Jiu yang membawa Juyan kembali ke sektenya adalah palsu. Wei Jiu pun terkejut dan terus mengikutinya. Hingga akhirnya... Kekacauan pun terjadi di sekte Jiwa. Tua sekte bertarung habis-habisan dengan kloningan muridnya sendiri yang kesaktiannya jauh lebih kuat. Jian dan ketua sekte Jiwa tewas dalam pertempuran tersebut. Akhirnya Yesui berhasil menghancurkan 3 sekte, yaitu sekte Gunung Kong, sekte Qi, dan sekte Jiwa. Tersisa 3 sekte besar, yaitu sekte Peiyun, sekte Jingyan, dan sekte Gunung Barat. Semua harus dihancurkan dan diserap kekuatan spiritualnya, baru bisa membuka menara Sang Qianji. Sementara dari sekte Jiwa dan sekte Gunung Kong tersisa Ling Yu dan Hong San. Mereka mendatangi Muki untuk meminta bantuan. Namun tiba-tiba...
折影人都没有影子，唯一的破绽就是在正午日光下，学妹有救了，多亏了你，必须尽快找出根除他们的方法。多谢冉冉。 Duntian mendatangi Yesui. Dia marah ternyata sosok Raja Iblis masih dikuasai oleh Yesui. Penyamaran tersebut berhasil hingga mengetahui di mana pusat menara Sang Hyangji didirikan, yaitu di sebuah gubuk saat Duntian menjadi Yesin. Yesui pun menghancurkannya. Duntian terkejut ternyata Yesui berhasil mengelabuinya. Dia semakin murka karena menara Sang Hyangji kini tak bisa didirikan. Dia pun akan mengacaukan pikiran Yesui supaya kembali menjadi Raja Iblis. Lalu Duntian menugaskannya untuk menghancurkan kitab langit dan menghabisi Muki. 成为你的软肋，必须马上除掉它。你变得如此软弱和愚蠢。 毁了天书，杀了薛冉冉。 Muki mendatangi Pulau Naga untuk menemui Ratu Naga. Tak lama muncul naga biru kecil bernama King Luo yang pernah Muki selamatkan. Dia pun membawanya memasuki pulau. Tak lama Ratu Naga pun muncul. Muki meminta izin untuk mengambil kitab langit yang disembunyikan di Pulau Naga 20 tahun yang lalu. Sang ratu pun membawa Muki ke tepi laut dan terlihat retakan yang besar. Di sanalah Ratu Naga memindahkan kitab langit untuk disembunyikan. Muki pun bergegas memasukinya. Namun setelah berada di dalam, tiba-tiba Raja Iblis muncul. Muki berhasil memegang kitab langit yang bisa memprediksi masa depan. Dia melihat Duntian berhasil mendirikan menara Sang Hyangji dengan menggunakan kekuatan 3 putra, yaitu Suyu, Yesui, dan satu lagi tak terlihat jelas. Dan dunia hancur lebur sebagai tumbalnya. 三子一起粉碎吧！让你跟天书一起消失！第三子究竟是谁？ Muki akhirnya berhasil menjaga Raja Iblis. Dia mengeluarkan senjata kristal naga, yang ternyata Muki telah mengetahui sebelumnya bahwa Raja Iblis akan datang untuk menghancurkan kitab langit dan menghabisinya. Muki meminta tolong kepada Ratu Naga untuk menyatukan api emas miliknya dengan napas naga, supaya terbentuk menjadi senjata kristal naga yang dapat menghabisi Raja Iblis. Sang ratu mengingatkan akan berisiko sangat tinggi. Dia telah melihat prediksi yang akan terjadi bahwa Muki akan tewas. Demi mencegah kehancuran dunia, Muki tak peduli apapun risikonya. 护人间平安，我看到了必死之举，你不想要性命了吗？我来救你了。 Sesuai dengan apa yang diprediksi oleh Ratu Naga, Raja Iblis berhasil mengeluarkan pil emas Muki, yang berarti tak lama lagi akan tewas. Muki pun mencoba sekuat tenaga untuk bertahan menunggu jiwa Raja Iblis keluar. Begitu juga dengan Yesui yang membantunya dari dalam melawan pikiran Raja Iblis. Duntian yang melihat Raja Iblis akan kalah, dia pun turun tangan untuk menghabisi Muki. Namun tiba-tiba Ratu Naga muncul. 是耀光龙神。 一起除掉他。 Yesui mengambil risiko tinggi, dia menghancurkan pil emas miliknya, satu-satunya jalan untuk mengakhiri Raja Iblis. Namun sayang, Yesui terluka sangat parah yang membuat Muki histeris. Yesui berhasil mengubah takdir yang diperlihatkan oleh kitab langit. ，Muki membawanya ke Gunung Ciwei akan mencoba sekuat tenaga untuk menyelamatkannya. Namun semua sia-sia. Dua pendekar ahli spiritual pun tak mampu mengatasinya, meski setengah pil emas milik Muki diberikan. Setelah berpikir lama, akhirnya Lucian memiliki satu solusi, namun dengan risiko sangat tinggi. Dia akan mengirim Muki ke dunia iblis dengan menggabungkan dua dunia untuk membentuk pil emas baru dari serpihan pil emas Yesui yang tersisa di sana. Dan setelah memasukinya, Muki mulai mencari serpihannya. Dia berhasil mengumpulkan satu persatu, hingga akhirnya tersisa satu lagi. Namun tiba-tiba...
Akhirnya Muki berhasil mengumpulkan pil emas. Mereka pun segera memasukkannya ke dalam tubuh Yesui. Namun tak disangka pil emas tak bisa memasukinya, yang membuat semua terkejut. Dan setelah diperiksa, ternyata pikiran dan hatinya tak beraturan, yang membuat jiwanya tak bisa menerima pil emas. Tak ada pilihan lain, Muki harus memasuki alam bawah sadarnya. Namun risikonya jika tak berhasil, maka keduanya akan tewas. Dan ritual pun dimulai. 灭族，千刀。终于找到了。 Terlihat Yesui tersiksa oleh hati dan pikirannya, merasa bersalah di masa lalunya. Dia terbelenggu dan tak bisa berbuat apa-apa, dikelilingi oleh senjata mematikan yang siap menghantamnya. Ternyata penyesalan hati Yesui merasa bersalah kepada Muki. Sementara Muki masih berusaha keras menembus penghalangnya. Dan akhirnya... 我没死。轩哥，你看，你快走，林轩就要回来了。 却再也不会控制你了，我还好好活着。你还活着？就让过去的噩梦都结束。冉冉，青哥。 Akhirnya Muki berhasil menghilangkan gangguan pikiran dan hatinya. Pil emas pun berhasil dimasukkan ke dalam tubuhnya. Dan setelah beberapa hari, akhirnya Yesui sadar. 小水，冉冉，太好了，你没事。 Yesui mengirim pesan kepada para muridnya untuk pergi ke sekte Jihwa, mencari catatan tentang ular berkepala dua. Mereka pun bergegas menyusup memasuki ruang kitab. Setelah lama mencari, akhirnya Siar berhasil menemukannya. Tertulis untuk membasmi semua manusia bayangan harus menghabisi orang yang pertama terkena, yaitu Wei Jiu. Jika manusia bayangan yang menyerupai Wei Jiu berhasil ditumpas, maka seluruh manusia bayangan yang kini menguasai 3 sekte akan habis. Sementara kloningan Wei Jiu semakin kuat karena terus menyerap kekuatan spiritual dari aslinya. 功力这么快就恢复了，放开我！ 放开！拿来吧！放开！化眼如梦，借我灵力。 Zheng Yi dan Gao Chang mengirim pesan kepada Muki ingin bertemu di Gunung Ciwei. Muki dan Yesui pun menemui mereka dan menginfokan jika ingin memusnahkan semua kloningan, harus menemukan orang pertama yang terkena sihir manusia bayangan. Mereka juga menginfokan bahwa sekte Gunung Barat kini sudah dikuasai oleh pendekar kloningan. Saat mereka masih berbincang, tiba-tiba... 你快把我放了！我知道谁是第一个这样人，本座是来找人合作的。看来不是假货。 Wei Jiu ingin bergabung dengan Yesui, dia menyerah tak mampu menghadapi manusia bayangan. Wei Jiu mengatakan bahwa Duntian kini sudah menguasai 5 sekte, termasuk sekte Gunung Barat dan sektenya sendiri. Dia juga menginfokan bahwa manusia bayangan pertama adalah kloningannya sendiri. Mereka pun sepakat akan melawan semua manusia bayangan agar 5 sekte bisa direbut kembali. Langkah pertama harus berhasil menghabisi kloningan Wei Jiu. Wei Jiu membawa mereka melalui jalur rahasia ke Gunung Qiyan dan kini sudah berada di sekte Suantian. Wei Jiu akan memasuki aula utama sekte untuk melawan kloningannya. Mereka pun berpencar. Sementara Juyan sedang dihajar oleh Wei Jiu palsu. Akhirnya Yesui berhasil menghabisi kloningan Wei Jiu, otomatis semua manusia bayangan telah musnah. Mereka bergegas memasuki Gunung Qiyan lebih dalam lagi. Ratusan tahun yang lalu, Raja Iblis pernah mendirikan pusat menara di tempat tersebut. Diduga Duntian akan mencari pusat menara. Tak lama muncul Ratu Naga mengabarkan bahwa King Luo telah hilang. Muki dan Yesui pun bergegas pergi mencarinya. Dan terlihat gumpalan kabut merah yang terbentuk dari mutiara naga. Diduga King Luo sedang berada di sana. Dan benar saja, dia sedang diserap kekuatan spiritualnya oleh Ranwu. Tak lama muncul Suiji, dia mengingatkan untuk tidak mengikuti Duntian dan segera melepaskan King Luo. 停手吧！王随之，你想坏我大事？小小五， Dan akhirnya, Yesui dan Muki berhasil menemukan keberadaan King Luo yang sudah diserap sebagian kekuatannya oleh Ranwu. Muki mengingatkan untuk menghentikan penyerapan kekuatan hitam, karena lambat laun akan kerasukan dan tak bisa mengendalikan diri sendiri. Namun Ranwu tak terima dan semakin murka. 彻底恨我，心中只剩杀意。
不能让你伤了自己。 Suiji mengorbankan dirinya sendiri demi menyelamatkan Ranwu agar tak dikendalikan kekuatan iblis. Ranwu segera menghampiri dan histeris baru sadar bahwa Suiji rela mati untuknya. Pesan terakhir Suiji meminta kepada Muki gurunya untuk memaafkan Ranwu karena kini Ranwu sudah kehilangan seluruh kekuatan spiritualnya. 不要为我费心，师父，求你原谅小我。放心就好。 Ranwu sangat terpukul telah kehilangan Suiji hingga akal sehatnya menjadi hilang. King Luo pun menghilang yang diduga telah dibawa oleh Duntian. Dan tiba-tiba langit ditutupi oleh awan hitam, pertanda menara Sang Qianji mulai terbentuk. Tak lama muncul Zhou mengabarkan bahwa Duntian berhasil menemukan keberadaan Suyu dan membawanya. Muki meminta Zhou untuk membawa Ranwu ke desa Qionqi, sementara mereka berdua akan pergi ke Sekte Gunung Barat untuk menyelamatkan para murid yang tersisa sebelum menara Sang Qianji terbentuk sempurna. Namun setelah tiba di gerbang sekte ternyata telah disegel oleh Duntian. Hanya dengan menggunakan kekuatan dewa segelnya bisa hancur, dan Muki memilikinya dari serpihan kitab langit yang hancur. 到了，那是3天界塔。 Dengan seketika, mereka berempat menghilang memasuki menara Sang Qianji yang sudah terbentuk sepenuhnya. Para murid pun terus berusaha menghancurkan segelnya. Dan tak lama, para pendekar 4 sekte yang tersisa muncul membantunya. Mereka pun telah memasuki suatu tempat menuju ke menara Sang Qianji. Muki terkejut ternyata Duntian mendirikan menaranya di wilayah Sekte Gunung Barat. Mereka pun memasukinya lebih dalam lagi hingga tiba di ujung jalan dan terlihat 4 portal. Mereka masing-masing akan memasukinya untuk mencari Duntian dan menara Sang Qianji. Setelah berada di dalam, Muki dikejutkan dengan kemunculan Yisui yang ternyata dia kloningannya. Satu-satunya manusia bayangan yang masih hidup adalah kloningan Yisui sebagai salah satu syarat untuk mendirikan menara Sang Qianji. Muki dengan segera mengirim pesan pada semuanya. Wei Jiu tak mampu menandinginya, sementara mereka bertiga tak bisa berbuat apa-apa karena tersegel kekuatan iblis. Tak ada pilihan lain, Wei Jiu akan mengorbankan dirinya dengan mengeluarkan seluruh kekuatan spiritualnya. Wei Jiu berhasil menghancurkan kloningan Yisui, namun dia terluka sangat parah. Dan tiba-tiba Duntian muncul meminta Yisui dan Muki untuk memasukinya. Mereka berdua terkejut ternyata kloningan Yisui masih hidup. Dijadikan tumbal bersama Suyu dan King Luo untuk membangkitkan menara Sang Qianji. Muki meminta untuk menghentikan semuanya karena keselamatan dunia terancam. Namun Duntian tak peduli dengan semuanya. Pertarungan brutal pun tak terhindarkan lagi. Kesaktian Duntian tak mempan dengan serangan jurus apapun. Muki menduga bahwa di hadapannya adalah kloningan Duntian. Yisui menyimpulkan bahwa Duntian yang asli sedang menggunakan tubuhnya untuk membangun menara Sang Qianji.
Hanya ada satu cara, yaitu harus membangunkan Suyu. Setelah lama dipanggil, akhirnya Suyu tersadar. Dan dengan mengejutkan, dia menghabisi kloningan Yesui dengan senjata pemecah iblis yang ternyata telah direncanakan Suyu sebelumnya. Sontak saja membuat Duntian murka. Dengan mengejutkan, Suyu mengorbankan dirinya untuk menggagalkan semua rencana Duntian secara total. Kini amarah Duntian tak terbendung lagi, mengeluarkan seluruh kekuatannya. Muki berhasil menghancurkan inti menara Sang Qianji, namun Duntian masih berdiri tegak dan semakin murka. Dia memanggil seluruh kekuatan iblis dengan mengorbankan jiwanya sendiri. Namun tiba-tiba Ratu Naga muncul. Dan akhirnya Duntian berhasil dikalahkan hingga terluka parah. Ternyata Ratu muncul bersama para dewa. Mereka pun murka menghancurkan menara Sang Qianji sepenuhnya. Semua rencana dan ambisi Duntian selama puluhan tahun kini telah musnah. Penyesalan yang mendalam tak akan bisa diulang dan mustahil untuk mengembalikan waktu. Dan akhirnya Duntian tewas. Ratu Naga berterima kasih kepada mereka berdua. Dia pamit pergi membawa cucunya. Tak lama mereka berdua pun keluar dengan disambut oleh para pendekar yang tersisa. Para ketua sekte pun memberi hormat karena mereka telah menyelamatkan dunia. Dan tak lama muncul Juyan dan Wei Jiu yang terluka parah. Kini semua sekte bersatu tanpa ada pertengkaran lagi. Termasuk kepada Wei Jiu yang dikenal sebagai sekte hitam. 天下就是一家人，今日起，今西山被毁，住不得人了。 九花野渊接纳西山诸位，如若不嫌弃，可以来我们空山。天下玄门，任君挑选。多谢美意，但西山很好。不了多久，西山就会恢复原貌。西山始终是我们的家。好啊。 Singkat cerita, 3 tahun kemudian, kini sekte Gunung Barat telah dibangun kembali. Mereka berdua hidup dengan damai dan penuh kasih sayang. Dunia pun tentram tanpa gangguan dan pertarungan antar sekte. Dunia iblis telah tertutup sepenuhnya, tak bisa lagi mengganggu kedamaian dunia. Muki dan Yisui memutuskan untuk memberikan kepercayaan kepada Baisan, murid pertamanya menjadi ketua sekte Gunung Barat. Sontak saja membuat Baisan terkejut. Dia tak bisa menolak karena keputusan Yisui tak bisa dirubah lagi. Mereka berdua akan segera melangsungkan pernikahan yang akan digelar di sekte Gunung Barat. Dan singkat cerita, setelah persiapan lama, pernikahan pun digelar. Para pendekar dari seluruh sekte pun datang menghadiri kebahagiaan mereka. Xichen在这儿呢。别急，放马。花开并蒂，福禄平。 Setelah 3 hari berlalu, semua murid melihat 2 gurunya. Mereka pun mendatangi kamarnya dan terlihat sebuah surat yang berisi bahwa semua keinginan Yesui dan Muki telah tercapai. Mereka berdua pamit pergi untuk mengembara berkeliling dunia. Segala urusan sekte diserahkan kepada semua murid, terutama kepada Baisan yang telah ditunjuk sebagai ketua sekte. 这可怎么办呀？这宗门的日常就由你来管辖了。你现在是西山宗主，那他们几时回来？ 是生娃的时候吧？ Waktu pun tak terasa, 13 tahun telah berlalu. Kini sekte Gunung Barat menjadi sekte terbesar. Mereka telah berhasil mengangkat derajat sekte hingga setiap tahun banyak yang daftar menjadi murid baru. Pendiri sekte Gunung Barat yaitu Yesui dan Muki menjadi kisah yang melegenda. Kisahnya ditulis di atas batu dan menjadi sejarah. Nama mereka harum hingga ke penjuru dunia. Mereka kini sudah memiliki 3 buah hati, menghabiskan hidup bersama keluarganya di wilayah terpencil. Dengan hidup damai, tentram, dan penuh dengan keindahan. Dan kisah film pun selesai.
老大把粥碰洒了，小水。爹爹，酥饼做好了吗？太阳底下别晒太久，